Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Pada saat ini kita hidup di era di mana dunia hanya berjarak satu sentuhan layar. Jempol lebih berkuasa daripada lisan. Namun, di balik kecanggihan kecerdasan artificial intelligence dan jaringan 5G, sebuah era di mana jarak dijauhkan oleh layar, namun moral seringkali tergadai demi angka followers. Kita melihat krisis identitas. Banyak remaja yang sujud di depan kamera untuk konten, tapi lupa sujud di depan Tuhan untuk iman. Oleh karena itu, pada momentum Isra Mi'raj kali ini, izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran yang bertajuk Jadikan Salat sebagai landasan moral dan kunci kesuksesan di era digital. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang tak pandang sayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Ayat tadi mengandung sebuah janji. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat merupakan filter otomatis terhadap kemungkaran dan kekejian. Lantas, apa relevansinya di era digital? Pada saat ini, kemungkaran bukan hanya di ganggang gelap, melainkan di genggaman tangan kita. Penyebaran berita palsu atau hoaks, cacian di kolom komentar, hingga judi online berkedok permainan. Itu semua hanyalah fahsya dan kemungkaran di era digital. Di era digital, kemungkaran berbentuk cyberbullying, penyebaran berita palsu atau hoaks, hingga kecanduan konten maksiat. Orang yang sholatnya benar tidak akan menggunakan jempolnya untuk menjatuhkan martabat orang lain. Kenapa? Karena dia tahu setiap ketikan di keyboardnya diawali dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menatap. Hadirin, sholat bukan hanya soal pahala, melainkan manajemen kesuksesan.
Dunia digital menuntut kita untuk disiplin. Fokus. dan stabil secara mental. Yang pertama, disiplin. Orang yang sanggup bangun subuh di saat orang lain masih terlelap dalam mimpi ialah orang yang mempunyai mental pemenang. Yang kedua, fokus. Di tengah banjir notifikasi yang memecah konsentrasi, sholat mengajarkan kita untuk khusyuk. Jika Anda bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda bisa fokus mengejar cita-cita di tengah bisingnya dunia. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Sholat adalah momen recharge energi. Di saat kita sujud, kita melepaskan semua beban, ego, dan kepenatan dunia. Inilah self-healing terbaik yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Hadirin, dunia digital bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan medan dakwah yang harus dikuasai. Ingatlah, sehebat apapun jempolmu berselancar di dunia maya, ia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan kelak. Raihlah dunia dengan teknologi, namun raihlah surga dengan dahi yang menyentuh bumi. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita jadikan momentum Isra Mi'raj kali ini untuk meriset kembali niat kita. Teknologi adalah kendaraan, namun sholat adalah kemudinya. Jangan biarkan kendaraanmu membawamu jatuh ke jurang kehancuran karena kau lupa memegang kendalinya. Pergi ke pasar membeli jamu. Jangan lupa membeli roti. Jangan sombong punya ilmu. Jadikan sholat bentengnya hati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan. Makan sahur pakai ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.